Terdengar, Bu. Ya, oke. Sebelum kita mulai, saya minta tolong untuk teman-teman bisa merename nama teman-teman jadi nomor absen, spasi, nama lengkap aja ya. Terus kemudian saya ingetin juga agar teman-teman bisa mengisi daftar hadir di portal akademik di akun teman-teman semuanya, ya. Oke, baik. Selamat pagi teman-teman semuanya. Halo. Selamat pagi. Selamat Pagi, Bu. Oke. Kalau nggak ada yang merespon, saya jadi takut. Ini apa jaringan saya atau gimana nih gitu kan? Karena kebetulan ini saya kan ada di lantai atas. Nah, ini kadang internetnya suka nggak stabil gitu. Jadi takutnya saya nggak nyambung gitu ya. Oke, baik teman-teman. Ini saya lihat di portal masih banyak sekali yang belum isi. Bentar. Coba back again. Tunggu ya teman-teman. Ini karena kita semua masih halo. Halo, kedengeran sekarang? Kedengaran, Bu. Dengar, Bu. Stabil, oke, sabar ya. Baik teman-teman, ini saya cek lagi di portal masih ada yang belum mengisi. Ini sekarang sepertinya sih kurang satu orang lagi ya, oke, nggak apa-apa. Karena ini pertemuan pertama, walaupun sudah di minggu kedua ya,
karena kebetulan minggu lalu juga libur, kita perkenalan aja dulu. Walaupun nanti di belakang akan ada sedikit materi review dari yang sebelum-sebelumnya. Enaknya teman-teman gimana? Saya panggil satu-satu aja ya. Oh, sebentar, sebelum kita perkenalan, saya mau konfirmasi dulu nih. Berarti teman-teman ini statusnya masih ikut atau masih melaksanakan PKL gitu ya? Betul? Betul ya. Nah, oke. Tapi kalau misalnya ada jadwal perkuliahan kayak gini, teman-teman gimana? Apakah dari lembaga atau dari kampus meminta untuk di WFH-kan? Ini WFH semua atau gimana nih? Ada yang mau menjelaskan kah? Oh gitu. Jadi terserah dari kantornya apakah mau diminta untuk datang ke kantor atau di WFH-kan seperti itu ya. Oke, baik teman-teman. Kita perkenalan dulu. Saya pengen tahu dulu teman-teman seperti apa ya, karena kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Jadi minimal paling enggak gitu ya, kita bisa bertatap muka lewat Zoom meeting ini. Saya panggil satu-satu aja, nanti Bu, izin Bu. Iya. Jadi beberapa dari kami itu ada yang kesusahan absen di portal, Bu. Oh gitu, ya oke, nggak apa-apa. Iya. Kalau misalnya jadi minta Iya, tolong diabsenkan lewat portal dosen begitu, Bu. Iya ya, oke siap. Nanti akan saya absenkan ya. Ya, makasih ya, Bu. Oke. Baik, Oke, Bu. saya paham sekali sih terkait portal ini karena ini semuanya baru ya buat teman-teman dan juga buat saya gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau untuk para pengajar gitu sudah dimulai dari semester lalu gitu, dua semester lalu. Cuman memang selalu ada fitur baru gitu ya di setiap semesternya, di mana saya menyambut baik akan perubahan-perubahan ini yang sebenarnya dibuat untuk memudahkan kita gitu ya. Baik, nanti kalau misalnya memang teman-teman sampai nanti gitu tidak ada yang bisa untuk ada yang tidak bisa untuk absen gitu ya, mengisi daftar hadir, nanti akan saya absenkan. Oke, teman-teman kita mulai saja. Yang saya panggil namanya bisa menyebutkan nama panggilannya siapa, kemudian asalnya dari mana. Karena posisinya PKL mungkin, saya nggak tahu ya, mungkin sekarang posisi dan juga asal daerahnya mungkin berbeda atau enggak gitu ya, nanti bisa dijelaskan juga ya. Oke, mulai dari absen yang pertama, Aditya Laksmana, silahkan. Selamat pagi, Bu. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Aditya Laksmana Lintang Perdana, biasa dipanggil Adit, asalnya dari Surabaya. Adit, oh ya sekalian teman-teman, tempat PKL-nya di mana ya? Di mana, Adit? Saya PKL-nya di Surabaya, Bu, kemarin. Oke, siap. Oke, terima kasih, Adit. Kita lanjut ke teman-teman yang lain. Silahkan. Absen yang kedua, Afifah Nur Pangestuti. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Afifah Nur Pangestuti. Biasa dipanggil Afi atau Afifah. Asalnya dari Purwokerto, Jawa Tengah. Lokasi PKL-nya di KPP Pratama, Jakarta, Gambir 4. Terima kasih. Oke, terima kasih, Afi. Afi berarti ngapak-ngapak dong ya? Iya, Bu. Lanjut ya. Ahmad Naufal. Silakan. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Nama saya Ahmad Naufal Ramadhani, biasa dipanggil Naufal, asalnya dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. PKL-nya di Kanwil DJP Kalselteng. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih.
lanjut ya. Amalia Maharani. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Amalia Maharani. Saya dipanggilnya Amel, asalnya dari Banyumas, Jawa Tengah. Terus PKL-nya di KPP Pratama Purwokerto. Oke Amel, terima kasih. Ini baru absen 4, udah ada 2 cewek ngapak di sini ya. Oke, lanjut. Anita Diah Rahayu. Selamat pagi, izin memperkenalkan diri. Nama saya Anita Diah Rahayu, biasa dipanggil Anita. Asal dari Trenggalek, Jawa Timur. Tempat PKL-nya di KPP Pratama, Pamekasan. Pamekasan, oke. Ini di Pamekasan, dari Trenggalek ke Pamekasan, berapa lama kah jaraknya? Jauh? Jauh banget sih, Bu. Tapi saya kurang tahu berapa lama. Belum pernah ke sana jadi. Jadi selama ini full WFH gitu ya, dari rumah atau gimana PKL-nya? Iya, Bu. Full WFH. Oh, oke, baik. Sip. Terima kasih Anita. Lanjut ke Anissa Eka. Selamat pagi, Ibu. Pagi, sumbernya sekali ya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Eka Banuwati, asalnya bisa dipanggil Anissa, asalnya dari Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. PKL-nya di KPP Pratama Surakarta, tetapi full WFH, jadi di rumah saja. Oke, siap. Terima kasih Anissa. Ini kayaknya muka udah bosen deh. Oke. Ya, alhamdulillah ya bisa lebih dekat dengan keluarga ya, bisa disuruh-suruh orang tua terus gitu ya. Alhamdulillah bisa lebih berbakti kepada orang tua nih teman-teman ya. Lanjut, kita ke Arsita Putri. Pagi Bu, perkenalkan nama saya Arsita Putri Aziz, biasa dipanggil Arsita, asalnya dari Makassar, tempat PKL di Pratama Makassar. Oke, KPP Pratama Makassar Barat. Baik. Kebetulan suami saya juga bertugas di Makassar. Kalau KPP Makassar Barat ini di mana? Di manakah, Sita? Di dekat Pantai Losari. Oh, di dekat Pantai Losari. Wah, enak sekali ya. Tapi ini WFH terus juga? Iya, Bu. Oke, siap. Makasih, Arsita. Lanjut ya ke Audrey. Audrey Michelle. Bener nggak ya pelafalannya? Silahkan. Pagi. Di KPP? Oh gitu. Jadi sekarang Michelle di Bogor. Ini di kantor kan ya? Oh gitu. Oh, jadi sekarang ngekos atau gimana nih posisi? Wah, luar biasa. Cari pengalaman sebanyak-banyaknya ya. Dan yang paling penting tetap sehat dan semangat lah ya. Oke? Oke. Lanjut ya, dari Michelle kita ke Aurora Fitri. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Iya, maaf sebelumnya ini saya join dari 2 device, Bu, karena yang untuk laptop audionya agak sedikit error. Oke, siap, nggak apa-apa. Iya, perkenalkan nama saya Aurora Fitri Duerianti, biasa dipanggil Rora. Saya asalnya dari Lampung, Bu. Dan untuk tempat KPP, saya dapat di KPP Jambi Telanaipura. Untuk saat ini saya full WFH. Jambi Telanaipura, Bu. Oh, di tempat Jambi. KPP-nya. Iya. Oke, baik. Siap, terima Makasih, kasih, Bu. Rora. Ya, lanjut ke selanjutnya, Azhar Mauli Siregar. Halo? Adakah? Maaf Bu, Azharnya masih berusaha dihubungi Bu. Oh, oke. Iya Bu. Berarti betul ya, ini ada 30 orang, berarti kurang 1. Oke, lanjut ya, kita skip dulu Azhar, mungkin ada kesulitan atau apa. Dinda
Dinda Kusuma Hesti. Silakan. Halo. Dinda Kusuma Hesti. Dinda Kusuma Hesti, saya Bu Hesti, bisa dipanggil Dinda. Dinda, ya. Suara saya jelas nggak, Bu? Di saya nggak putus-putus. Di teman-teman gimana ya? Halo. Halo. Ya, coba silakan ulangi, Dinda. Ya. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dinda Kusuma Hesti, biasa dipanggil Dinda. Asalnya dari Kulon Progo, Yogyakarta. Saya PKL-nya di KPP Pratama Wates, Bu. Sekarang lagi di kantor ini. Oh, di kantor. Oke, di kantor harusnya jaringannya bagus ya. Ini berarti apa saya yang putus-putus ya? Enggak, Bu. Soalnya ini pakai ini wifi dari HP saya sendiri gitu. Oh, oke, siap. Oke, semangat Dinda ya. Semoga bisa lebih fokus walaupun di kantor. Oke, kita lanjut. Elsavan Dwika Satya Praja. Ya, selamat pagi Bu. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Elsavan Dwika Satya Praja, biasa dipanggil Avan. Aslinya dari Cimahi, sekarang PKL di KPP Pratama Cimahi. Aslinya Cimahi, sekarang PKL di KPP Pratama Cimahi ya? Iya, Bu. Oh, amin, semoga penempatan di situ nggak Ya, ditolak amin, Bu. nih. Amin, Bu. Amin ya. Oke deh. Lanjut, kita ke Fadila Skar. Selamat pagi Bu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fadila Skarkinasi, biasa dipanggil Dila. Saya asalnya dari Grobogan, Jawa Tengah dan sekarang sedang PKL di KPP Pratama Surakarta. Dari Grobogan, PKL-nya di Surakarta ya? Surakarta. Oke. Saya tuh geografinya tuh jelek ya. Saya nggak tahu Grobogan ke Surakarta itu berapa lama. Tapi memang teman-teman di sini banyak kantor yang menerapkan WFH 100% ya untuk teman-teman yang memang lokasinya jauh dari home base gitu ya. Oke deh, alhamdulillah ya, karena memang kita semua kan nggak ada yang menginginkan kondisi seperti sekarang ini gitu ya. Jadi walaupun teman-teman WFH terus gitu, tapi semoga ada hal-hal yang bisa didapatkan dari PKL-nya teman-teman gitu ya. Lanjut ya, Dila, kita lanjut ke Faris Hibani, silahkan. Selamat pagi, Bu Dika. Selamat pagi, teman-teman. Izin memperkenalkan diri, nama saya Faris Hibani Saputra, biasa dipanggil Faris. Asal saya dari Kota Tangerang, dan saya dapat tempat PKL-nya di KPP Pratama Tangerang Timur, Bu. Tangerangnya mana nih? Cipondoh, Bu. Cipondoh. Dulu pas kuliah kalian kuliah di kampus kan ya? Berapa semester? Berapa sih? 3 semester ya? 3 semester. Oke, alhamdulillah ya masih sempat kuliah, alhamdulillah. Saya terakhir kebetulan saya tinggal di dekat-dekat kampus, nggak dekat juga sih. Terakhir saya ke kampus, ya Allah, sepi banget, nggak ada orang. Menyeramkan gitu ya, seperti lebih serem daripada pas teman-teman misalnya lagi liburan semester gitu ya, itu kan juga liburan lebaran, itu juga kan sebenarnya sepi juga gitu, tapi karena warung-warung juga semuanya tutup gitu, saya sedihnya sih karena banyak penjual-penjual yang sulit bertahan, bahkan ada beberapa yang tidak bertahan lagi ya sekarang gitu, itu yang bikin ya Allah kasihan banget. Lanjut ya. Dari Faris ke Grafta. Izin memperkenalkan diri, Bu. Nama saya Grafta, biasa dipanggil Grafta. Tinggal di Binjai, Sumatera Utara, dan saat ini PKL di KPP Pratama Binjai, Bu. KPP Pratama Binjai. Ini di rumah nih? Iya, Bu. Oke. Online.
Online. Alhamdulillah ya, Grafta ya. Ini banyakan mengerjakan pekerjaan rumah atau pekerjaan dari kantor nih ya kayaknya ya. Semangat ya, semangat teman-teman. Terima kasih, Bu. Ya, lanjut. Ide bagus, gede, suta, mahal, lencana. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan Selamat diri, pagi. nama saya Ide Bagus Gede Suta Mahancana, panggilannya Suta. Asal saya dari Denpasar, Bali. Saat ini saya PKL di KPP Madya Denpasar. Oke, Suta juga di kampung halaman ya. Lanjut ya, Suta, kita ke Juan Martin. Bener nggak ya? Juan Martin Nainggolan. Iya, Bu. Selamat pagi, Bu. Perkenalan diri, nama saya Juan Martin Nainggolan, biasanya dipanggil Juan. Asalnya dari Medan, Sumatera Utara. Untuk tempat PKL, saya di Direktorat Kitsida, Bu. Oh, di kantor pusat. Iya, betul, Bu. Oke, sekarang berarti ngekos. Kalau arahan dari P2 Humasnya, untuk PKL di kantor pusat itu full WFH, Bu. Oke, jadi ini sekarang di rumah ya, di kampung halaman ya. Oke, siap. Iya. Baik, terima kasih Juan. Kita lanjut ke Muhammad Arif Prasetya. Selamat pagi, Bu. Izin, nama saya Muhammad Arif Prasetya, domisili di Bandar Lampung. PKL-nya di Direktorat Extend, Bu. Oke. Panggilannya? Arif. Arif. Oke, Arif juga full WFH nih ya? Iya, Bu. Oke, siap-siap. Berarti ini selama ini ngikut rapat-rapat di Zoom meeting atau ada acara-acara di Zoom meeting seperti itu ya? Iya, kurang lebih gitu, Bu. Oke. Lanjut ya, kita lanjut ke Niputu Semara Putri Cahyani. Selamat pagi, Bu. Pagi. Ya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Niputu Semara Putri Cahyani, bisa dipanggil Putri. Asal dari Kelungkung, Bali, dan saat ini sedang PKL di KPP Pratama Tabanan. Terima kasih. Oke, terima kasih Putri. Putri juga di kampung halaman. Alhamdulillah saya senang banyak yang bisa, kalau di kampung halaman lebih dalam kondisi seperti ini, lebih lebih enak aja gitu ya karena dekat keluarga. Tapi untuk teman-teman yang diharuskan atau terpaksa untuk jauh dari keluarga, nggak apa-apa, jadikan kondisi ini sebagai waktu yang tepat untuk teman-teman bisa mencari pengalaman yang baru gitu ya, untuk menempa lah ya diri teman-teman dalam kondisi seperti ini aja teman-teman bisa melaluinya dengan baik gitu ya, apalagi kondisi-kondisi yang seperti biasa gitu. Lanjut ke Raden Rara Nur Aziza Putri Parawansa. Ini paling panjang namanya. Siapakah panggilannya? Silahkan. Selamat pagi, Bu, dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Raden Rara Nur Aziza Putri Parawansa. Dipanggilnya Rara aja, Bu. Soalnya kan Dede Putri. Dikira nggak ada. Sebenarnya panggilannya Putri. Terus asalnya dari Semarang, Jawa Tengah. PKL-nya di KPP Pratama Semarang Barat. Oke, siap Rara. Saking panjangnya tuh bisa fleksibel ya Rara ya, dipanggil apa aja bisa ya. Oke, siap. Baik, terima kasih Rara. Kita lanjut ke Nanda nih. Silahkan Nanda. Halo? Pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Renanda Duantara, biasa panggil Nanda. Asal dari Riau, sekarang PKL di KPP Pratama Rengat. Di mana Rengat? Rengat, Bu. Kabupaten Indragiri Hulu. Oh, oke. Siap. Baik, terima kasih Nanda. Ini sekarang di kantor apa di rumah nih? Karena pakai background nggak ketahuan. Di kantor, Bu. Oke, siap. Semangat ya yang di kantor ya. Lanjut ya Nanda, kita ke Reynaldo Mario. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Reynaldo Mario, panggilan saya Mario. Asal saya dari Kota Tangerang, sekarang PKL-nya di Tangerang. PKL-nya di Tangerang, asal di Tangerang. Oke, Iya. Tangerangnya mana nih? Di Kota Tangerang. Di kotanya? Iya, Bu. Oke.
kota ya. Sip. Lanjut ya Mario, kita ke Ricky Fajar Cahyadi. Selamat pagi Bu. Perkenalkan nama saya Ricky Fajar Cahyadi, bisa dipanggil Ricky. Saya berasal dari Kota Denpasar dan saat ini saya sedang PKL di KPP Pratama bagian selatan. Oke, terima kasih Ricky. Lanjut. Kalau perkenalan kayak gini nggak berasa ya, walaupun sudah dibikin cepat ternyata udah mau jam 8. Kita lanjut ke Runeva Adami. Selamat pagi Bu, nama saya Runeva Adami, bisa dipanggil Neva, asal Kota Solok, Sumatera Barat, PKL juga di Solok, KPP Solok. Oke, dari Solok ya. Oke, baik Iya. Neva. Ini di rumah atau di kantor nih? Halo? Halo, Neva di rumah atau di kantor kah? Ini Iya Bu. Oh iya, ini jaringan saya atau jaringan Neva ya? Neva di rumah atau di kantor sekarang posisi? Di rumah Ibu. Oke, WFH ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke Sally Azahra. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya Sally Azahra, biasa dipanggil Sally, asalnya dari Kota Bumi, Lampung Utara, PKL-nya di KPP Pratama Kota Bumi, Bu. Oke, dari Kota Bumi ya. Baik, terima kasih Sally. Lanjut kita ke Shirley. Ada Sally, ada Shirley. Silahkan, Shirley. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Sherly Rosalina, asal dari Kota Tangerang. Saat ini PKL di KPP Kebayoran Baru 1, Bu. Kebayoran Baru 1. Panggilannya Shirley. Iya, Bu, Sherly, Bu. Oke, ini sekarang di rumah atau di kantor nih? Di rumah, Bu. Oke, di rumah. Siap. Makasih, Shirley. Kita lanjut ke Siti Nurhaliza. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Nurhaliza, biasa dipanggil Siti. Asalnya dari Wonosobo, Jawa Tengah. Saat ini saya PKL di Kanwil DJP Jawa Barat 2, Bu. Siti juga ngekos berarti ya? Posisinya atau di rumah nih? Full WFH, Bu. Di rumah. Full WFH. Oke. Saya nggak bisa lihat Siti di mana ya, gitu. Oke, terima kasih Siti. Kita lanjut ke Sophie Windy Nolarita. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya Sophie, asalnya dari Boyolali, Jawa Tengah. Terus kemarin PKL-nya di KPP Pratama Salatiga. Oke, dari Boyolali ya. Oke, terima kasih Sophie. Lanjut, kita ke Sofia Indah. Ini mirip-mirip banget ya namanya. Sophie, Sofia, Sally, Shirley. Silahkan, Sofia. Selamat pagi. Pagi. Nama saya Sofia Indah, dipanggil Sofia, asal dari Kota Jambi. Kemarin PKL di KPP Pratama Jambi Selamaipura. Oke, baik. Ini sekarang posisi di mana, Sofia? Di rumah. Di rumah, oke. Oke, terima kasih. Yang terakhir, Zaim Rafiki. Silahkan. Selamat pagi, Bu. Saya Zaim Rafiki, biasa dipanggil Zaim. Saya dari Sleman, KPP Jogja. Dari Sleman, KPP Jogja. Tapi sekarang posisi di kelas nih kayaknya ya. Aduh, kangen banget ya. Sekarang posisi di mana nih, Zaim? Di rumah, Bu. Sleman. Di Sleman. Oke, siap. Aduh, karena pakai background di kelas, jadi siapa yang teman-teman yang kangen nih ke kelas ya? Dulu pas di kelas bosen, ngantuk gitu ya. Sekarang karena sudah mengalami masa-masa seperti ini, jadi kangen gitu ya, berada di kelas. Teman-teman saya izin untuk bisa mengisi portal dulu sebentar. Biar saya update dulu, takutnya nanti kalau ketinggalan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Sebentar ya.
Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke materi ya, nggak usah buru-buru ya. Sebenarnya untuk pertemuan 1-2 ini teman-teman materinya adalah mereview kembali materi mata kuliah manajemen yang sudah teman-teman dapat di semester 3. Betul ya? Betul nggak? 2, Bu. Hah? 2? Saya lupa, semester 3 atau 2 ya? 3. Kalau nggak salah saya di semester 3 kemarin juga mengajar di manajemen dan kayaknya semester 3 deh benar. Ayo semester berapa nih yang benar? Ya pokoknya teman-teman udah pernah dapat lah ya mata kuliah manajemen dan di 2 pertemuan awal ini teman-teman akan mereview beberapa materi yang sudah teman-teman pelajari di mata kuliah manajemen gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang teman-teman ada materi-materi yang lupa, kita ingat-ingat kembali. Kalau misalkan dulu emang belum ngerti, berarti sekarang harus dipahami lagi gitu ya. Tapi sebelum itu karena teman-teman sudah memperkenalkan diri, tidak patut rasanya ya kalau saya juga tidak ikut memperkenalkan diri juga. Saya izin share screen teman-teman. Ya, kita di sini untuk mata kuliah organisasi dan tata kerja, di mana sebenarnya sih ketika kita belajar tentang organisasi dan tata kerja ini pasti nggak bakal jauh-jauh dari yang namanya manajemen ya. Kita belajar organisasi itu seperti apa, kemudian bagaimana sih orang-orang yang ada di dalam organisasi itu berkomunikasi, terus kemudian bertukar informasi di dalamnya gitu ya. Kemudian struktur seperti apa yang paling efisien untuk organisasi tersebut. Nah, untuk media pembelajarannya di sini saya menggunakan WA Group. Saya juga akan menggunakan Google Classroom. Saya udah bikin, cuman karena kemarin long weekend ya, dan saya sebagai ibu-ibu itu merasa pertama sih alasan aja sih sebenarnya saya nggak pengen mengganggu teman-teman gitu. Padahal sebenarnya saya juga ingin menikmati waktu long weekend ya, walaupun memang long weekend sama nggak long weekend tuh sebenarnya beda tipis gitu ya. Sekarang kalau dulu tuh beberapa tahun yang lalu kita masih berbicara tentang work-life balance gitu. Tapi kalau sekarang nih apalagi udah masa-masa WFH seperti ini, kita udah nggak cocok lagi gitu ya ngomongin work-life balance, tapi lebih ke work-life integration gitu. Oke, lanjut ada Google Classroom. Nanti akan saya share ya class code-nya ke teman-teman semuanya. Kemudian LMS ini sebenarnya lebih ke, nah saya sebenarnya nggak tahu ya kemarin pada saat sosialisasi saya lupa menanyakan untuk LMS ini sebenarnya bagaimana fitur atau menu yang ada di akun teman-teman semuanya gitu. Nah kalau misalnya di situ sudah di-share terkait materi dari Dosko, mungkin saya tidak akan share ulang lagi materi yang sama gitu. Ada yang bisa jawab kah untuk LMS teman-teman seperti apa isinya? Halo, nggak usah takut ngomong. Nggak akan saya marahin. Ada yang mau jawab? Silahkan loh. Apa ini? Untuk materinya itu udah dikasih di LMS itu, Bu, semuanya. Dari semuanya? Ya, ada RPS juga di situ. Terus ada juga kalau misal ada tugas bisa ditaruh juga di situ, Bu. Nanti kita ngumpulnya di situ juga. Jadi kayak GCR, tapi versinya punya stand gitu. Tapi itu sayangnya kalau nggak salah, kalau ada misal dosen itu posting tugas, nah itu tuh belum kayak otomatis kita ada notifikasi itu belum ada, Bu, kayaknya. Tapi belum ada. Iya, betul. Oke, berarti bisa saya simpulkan apa yang sudah dipost oleh dosen koordinator juga terpost ke akun teman-teman semuanya ya, sepertinya seperti itu. Nah, memang kenapa alasan saya masih menggunakan Google Classroom, salah satunya adalah terkait masalah tugas gitu ya. Kalau tugas itu walaupun sih sebenarnya udah mirip-mirip ya, cuman saya lebih tenang menggunakan Google Classroom juga karena LMS ini kan masih di-develop juga ya. Nanti kalau misalnya ada apa-apa gitu akan
kurang familiar juga gitu ya. Jadi kayaknya untuk saat ini saya masih akan double menggunakan Google Classroom, terutama untuk terkait penugasan seperti itu. Kemudian pastinya kita pakai Zoom Meeting ya, karena dari kampus juga menyediakan untuk link Zoom Meeting-nya itu kita udah otomatis gitu. Next. Lanjut, kita ke proporsi nilai. Teman-teman sebenarnya udah bisa baca dari RPS ya, semuanya sudah lengkap. Bagaimana proporsi nilainya untuk mata kuliah OTK ini, bagaimana komponennya, sepertinya tidak usah saya jelaskan lebih lanjut lagi. Teman-teman bisa langsung baca lagi RPS-nya seperti apa. Ini untuk aktivitas, dan ini RPS-nya nanti teman-teman bisa baca sendiri yang lebih update pastinya yang ada di LMS ya. Ini saya takutnya pas saya bikin tampilannya ini belum yang paling update ya. Ini RPS-nya. Nah, ini perkenalan dulu sekilas. Saya di Kariviani, teman-teman. Sepertinya harusnya teman-teman udah tahu ya, karena udah ada di jadwal. Saya biasa dipanggil Budika, nggak apa-apa, nggak masalah, karena memang saya adalah ibu dari 2 orang anak ya. Tadi ada sebelum kita mulai ada yang nongol-nongol sedikit gitu ya, pengen tahu ibunya lagi ngajar. Itu anak saya yang pertama, perempuan, dia sekarang udah sekolah juga di TKB juga gitu. Jadi nanti saya bikin disclaimer dulu teman-teman, karena kalau misalnya ngajar emang saya sengaja untuk WFH gitu ya, karena kalau misalnya di kantor jujur kalau di kantor yang ngerjain urusan kantor gitu ya, karena sekarang di kantor saya juga masih belum full WFO ya, jadi hanya 15% yang WFO, jadi orang-orang yang WFO itu ya harus ngerjain ini itu segala macam gitu ya. Jadi kalau misalnya di kantor saya nggak akan bisa fokus ngajar gitu, walaupun di rumah pun gitu ya, karena saya punya 2 anak kecil, jadi mungkin nanti tiba-tiba mereka teriak-teriak atau apa gitu ya, jadi background saya mohon dimengerti ya teman-teman, seperti itu. Karena anak yang pertama saya masih 6 tahun dan anak yang kedua masih 4 tahun gitu. Oke. Teman-teman bisa bebas lah manggil saya Budika atau Miss Dika, apa aja yang membuat teman-teman nyaman ya. Oke, nah ini sedikit menjelaskan, saya dulu juga lulusan dari, bukan juga ya, karena saya lulusan STAN, bukan lulusan PKN STAN ya teman-teman. Dulu tahun 2009, sudah cukup lama, saya lulus dari D3 PPLN. Mungkin teman-teman nggak tahu ya D3 PPLN itu apa, sekarang tuh udah nggak ada lagi. Jadi sejak jadi PKN STAN itu, PPLN itu berubah menjadi manajemen aset gitu. Jadi dulu saya belajar terkait piutang dan lelang negara, lulus tahun 2009, kemudian di tahun 2010 saya ditempatkan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Terus kemudian di tahun 2015 saya lulus dari S1 FEB UI gitu ya. Jadi saya ada sedikit cerita ya teman-teman, nggak apa-apa ya. Mau dengerin kan? Nanti saya ngomong sendiri nih ya. Mungkin bisa menjadi inspirasi teman-teman gitu ya. Saya di tahun saya tuh udah ketulah 2 kali. Teman-teman tahu ketulah nggak ya gitu ya. Jadi waktu itu pada saat penempatan dulu itu kan kita keluar instansinya di eselon 1-nya dulu. Dulu karena di PPLN, karena kita itu satu angkatan, teman-teman satu angkatan kan banyak sekali ya, ratusan orang. Nah, di angkatan saya, D3 PPLN itu hanya ber-26, kita lulus ber-25 gitu ya. Dan semuanya itu, kita tuh udah pede banget gitu ya, oh pasti di DJKN semuanya gitu, karena kita belajar penilaian, belajar lelang, segala macam yang semuanya itu tupoksinya dari DJKN, memang sesuai dengan DJKN gitu. Pengajar-pengajar kita itu juga dari DJKN. Kalau teman-teman kan banyak dari DJP, terus kemudian dari Pusdikal Pajak gitu ya. Nah, waktu itu pada saat keluar penempatan eselon 1, saya dapat di BPPK, teman-teman. Saya tuh nggak tahu BPPK itu apaan.
Terus baru tahu ternyata STAN itu di bawah BPPK toh gitu kan. Saya bilang ke ibu saya, di mana aja pokoknya nggak mau di STAN. Oh my god. Dan tiba-tiba pada saat dapat SK penempatan itu ya, ada teman-teman yang udah dapat SK duluan, jadi kita dipanggil satu-satu gitu kan dulu, dikumpulin semuanya, dipanggil satu-satu, dapat amplop gitu kan. Ada teman yang sampai pingsan gitu karena dapat di luar Jawa gitu. Terus akhirnya saya dapat di STAN, terus saya nggak tahu harus ngomong apa gitu. Masa iya sih saya saya nggak suka gitu karena banyak teman-teman yang jauh dari home base dan lain-lain gitu. Nah, itu yang pertama. Saya bilang sama ibu saya nggak mau di STAN, ternyata saya harus di STAN gitu ya. Terus kemudian yang kedua, saya bilang, saya nggak mau kuliah karena jadi setelah kita penempatan, ada beberapa teman yang langsung kuliah gitu ya, yang langsung kuliah banyak di UI, terus kemudian untuk teman-teman yang penempatan di Jakarta dan sekitarnya itu biasanya UI, terus kemudian ada di LAN, Setialan, ada di Perbanas gitu. Nah, waktu itu saya bilang, saya nggak mau kuliah di UI, jauh banget, capek, gitu. Itu saya yakin banget saya mau D4 aja gitu kan, enak ya D4, karena kita kuliah, kemudian kita masih dapat gaji, liburnya banyak, gitu. Nah, ternyata di tahun 2012, di saat saya baru bisa daftar untuk D4 itu, waktu itu ada moratorium, teman-teman. Tahu nggak moratorium di mana kita tuh nggak ada penerimaan anak STAN, terus kemudian nggak ada penerimaan D4 juga pada saat itu, jadi ya udah gitu ya. Jadi ya udah gitu, nggak tahu waktu itu, jadi galau dan nggak ngerti gimana. Tapi di tahun 2012 itu kok ya, waktu itu saya tuh mempersiapkan D4 itu serius sekali loh teman-teman. Saya tuh sampai tes di Bappenas segala macam gitu, dan akhirnya saya tuh diajakin teman saya, aduh udah kamu ikut SIMAK UI aja gitu kan, kita kan harus latihan gitu ya, latihan tes gitu kan. Nah, pada saat moratorium itu muncul D4, nggak ada D4 gitu ya, pas pengumuman si UI ini gitu kan, akhirnya oke, ya udah deh, akhirnya wah bayar nggak ya UI-nya gitu ya, karena lumayan banget gitu. Ternyata ya udah, akhirnya memang harusnya saya tuh dari awal nggak boleh ya teman-teman, kayaknya nggak boleh antipati banget terhadap sesuatu gitu. Memang yang menurut kita baik, yang menurut kita paling oke, itu belum tentulah gitu. Pokoknya setelah dijalani, ternyata saya dapat banyak banget pengalaman-pengalaman yang luar biasa gitu ya. Coba bayangin aja teman-teman, saya kuliah D3 di STAN, penempatan di STAN. Kalau kuliah D4 juga di STAN, ya Allah, hidup saya akan cuman di situ-situ aja gitu. Dan pada saat saya kuliah di UI gitu ya, benar-benar saya melihat banyak orang-orang yang dari latar belakang yang berbeda gitu. Karena di STAN itu kan termasuk yang homogen sekali ya kalau menurut saya gitu. Jadi ketika saya kuliah di luar, walaupun memang perjuangannya luar biasa gitu, sambil kerja, sampai-sampai tuh ya pada saat saya awal-awal kuliah saya kuliah di Salemba, saya ketemu teman saya anak Setjen gitu, dia udah duluan kuliah di UI-nya, terus kita ketemu, terus dia nanya, Dika kamu ngapain, jauh banget gitu kan. Saya jawab, saya sampai bingung jawabnya, emang ngapain lagi selain kuliah gitu kan, saya main jauh-jauh ke Salemba gitu. Saya jawab, iya main doang gitu, besoknya ketemu lagi, terus kayak walah ya ampun kamu kuliah jauh banget gitu kan. Bener-bener masa-masa itu masa-masa yang menurut saya luar biasa gitu ya perjuangannya teman-teman gitu. Tapi menyenangkan sekali waktu itu ya gitu. Oke, jadi kalau misalnya nih teman-teman ada keinginan seperti saya gitu ya, pengen banget D4 gitu, itu nggak masalah ya sebenarnya, cuman teman-teman nggak boleh menutup kemungkinan yang lain seperti saya gitu ya, jadi tetap mempersiapkan diri untuk kemungkinan-kemungkinan yang lain gitu. Seperti itu pelajaran yang bisa diambil ya, karena ternyata luar biasa sekali ya pengalaman-pengalaman yang saya rasakan gitu. Lanjut, terus kemudian jadi teman-teman saya lumayan lama bekerja di STAN, di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Jadi dari STAN kemudian berubah jadi PKN STAN, saya masih di situ juga gitu ya sampai tahun 2020, tahun
lalu ya, berarti sampai tahun lalu di akhir Januari gitu. Di akhir Januari saya kemudian dipindah tugaskan ke Pusdiklat Pajak. Saya sudah menikmati kehidupan Jakarta ya, bekerja di Jakarta gitu, menikmati sesuatu yang baru ya setelah 10 tahun itu lumayan jenuh gitu ya dengan pekerjaan walaupun memang ada hal-hal yang sangat dikangenin gitu ya dari kampus. Dan ternyata nggak cuma saya doang ternyata yang kangen sama kampus sekarang ya gitu. Semua orang sekarang kangen sama kampus karena memang semuanya harus bekerja dari rumah. Walaupun ya sekali-sekali datang ke kampus, tapi kan rasanya sudah berbeda ya, tidak seperti sebelumnya lagi gitu. Kemudian di tahun 2021 ini saya mendapat amanah baru untuk jadi fungsional ya, jadi bukan di struktural lagi teman-teman. Kalau sebelumnya saya bekerja sebagai struktural, sekarang saya diamanahkan untuk menjadi fungsional pengembang teknologi pembelajaran. Kalau teman-teman mungkin belum familiar, jadi kalau misalnya teman-teman ambil course gitu ya di Coursera dan lain-lain gitu, di BPPK juga kita punya kan ada e-learning segala macam. Nah itu dan diklat-diklat itu pengembang teknologi pembelajaran ini sebagai learning designer gitu ya. Jadi kita yang bikin kurikulumnya seperti apa, kemudian media yang paling tepat itu apa, seperti itu kira-kira pekerjaan saya. Oke? Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh ya. Oke, udah seperti itu aja, sudah cukup panjang kayaknya ya curhat saya pagi ini. Kalau misalnya teman-teman mau kontak, silahkan di nomor handphone saya yang sudah ada di WA Group juga, ada juga email, dan biar cantik aja tampilannya, saya taruh akun Instagram saya yang jarang saya update ya. Oke, demikian teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyain. Saya izin stop share ya. Oke, ya. Itu sedikit penjelasan terkait saya, mungkin ya menarik, ada yang mungkin berpikir menarik atau tidak menarik gitu ya. Kalau misalnya teman-teman malu nanya langsung, boleh diketik di chat aja ya teman-teman, silahkan boleh tanya apa saja. Kemudian saya mau membantu teman-teman untuk mengingat kembali terkait materi manajemen yang sudah teman-teman dapatkan di semester 3 dulu. Pokoknya saya ngotot ini semester 3. Saya lupa deh, kayaknya semester 3. Oke, ya pokoknya semester yang terdahulu ya. Saya izin share. Ini sebenarnya materinya tuh cukup banyak teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti terlalu cepat atau malah nggak selesai, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Sudah ada di LMS juga. Izin share screen ya. Saya coba untuk bikin tampilan yang lebih menarik buat saya sih sebenarnya ya. Kalau buat teman-teman belum tentu ya, tapi semoga ini bisa membantu. Oke, jadi kita akan mereview kembali terkait prinsip, model, desain, dan lingkungan organisasi ya teman-teman. Sebentar. Sepertinya saya harus ambil headset dulu teman-teman karena di sini hujan ya, agak berisik. Oke.
Oke, halo. Kedengeran ya teman-teman ya? Dengar Bu. Dengaran Bu. Sip, mohon maaf ya ada interupsi juga barusan. Yap, oke, kita akan review kembali prinsip, model, desain, dan lingkungan organisasi ya teman-teman. Semoga sih teman-teman udah hafal di luar kepala ya, udah inget ya, tapi barangkali ada yang lupa, kita ingat-ingat kembali dulu lah, merefresh sedikit tentang materi-materi ini ya. Ya, Izin Bu organisasi. Dika. Iya, Maaf Bu, saya iya. Azhar tadi telat masuk kelas, baru jam 8 baru masuk Bu. Oh Maaf ya. iya, oke, siap Azhar. Saya update dulu ya di portal ya, sebentar. Yap. Oke, baik teman-teman. Ini kita ingat kembali ya, organisasi itu apa sih? Intinya organisasi adalah ya sarana untuk melakukan kerjasama antara orang-orang dalam rangka mencapai tujuan bersama dengan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki ya. Ini secara umum definisi dari organisasi itu seperti ini ya, teman-teman. Tapi ada unsur-unsur yang bisa kita bisa kita ingat ya kalau kita ngomongin organisasi. Jadi sebenarnya kalau secara umum tuh hanya 3 sih yang pasti yang ada kalau kita pakai bukunya Robbins itu teman-teman dulu di Robbins itu dijelaskan kalau organisasi itu ada sekumpulan orang yang pertama, kemudian mereka melakukan kerjasama, dan yang ketiga mereka bekerja sama untuk melakukan atau untuk mencapai tujuan tertentu. Itu menurut Robbins ya. Tapi di sini juga karena namanya juga organisasi, harus ada kepemimpinan di situ ya. Bagaimana si pemimpin ini bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang bisa membuat atau bisa memanage dari organisasi ini biar bisa berjalan dengan lancar gitu. Jadi teman-teman ingat-ingat aja kalau kita membicarakan organisasi ya 4 unsur ini yang ada di dalamnya ya. Pasti ada sekumpulan orang, nggak bisa kalau cuma sendirian ya, nggak bisa disebut organisasi. Dan orang-orang ini bekerja sama gitu ya. Kalau misalnya ada orang-orang banyak tapi mereka tidak bekerja sama ya bukan organisasi gitu ya namanya ya, dan juga mereka punya tujuan tertentu yang ingin dicapai begitu. Ini jenis-jenis organisasi teman-teman berdasarkan sifatnya, berdasarkan tujuannya, kelihatan nggak ya? Ya, oke. Berdasarkan sifatnya ada organisasi informal, ada organisasi formal, teman-teman nanti bisa baca sendiri, dan berdasarkan tujuannya ada organisasi publik dan organisasi privat. Organisasi publik ini ya instansi pemerintah ya, yang non-profit gitu ya, yang bertujuan untuk menghasilkan pelayanan kepada masyarakat gitu. Nah, nanti tolak ukurnya berdasarkan apa gitu ya, berdasarkan dari kesejahteraan masyarakat gitu, masyarakatnya bagaimana gitu, apakah mereka sudah merasa dilayani dengan baik, apakah mereka sudah sejahtera gitu ya, seperti itu untuk organisasi publik. Untuk organisasi privat ini adalah organisasi-organisasi yang memang tujuannya adalah profit atau mencari keuntungan gitu. Jadi memang mereka berusaha untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya ya, untuk lebih lebih membesarkan si organisasi tersebut. Kalau misalnya teman-teman ada yang ingin bertanya atau misalnya menambahkan atau misalnya saya ternyata keliru, boleh banget loh direvisi lagi. Emang KTTA ya teman-teman ya. Boleh saya diingatkan ya, begitu. Karena saya juga manusia biasa ya, kadang kesleo juga gitu ya lidahnya, bisa seperti itu. Nah, per organizational design and structure result in a bewildering morass of contradiction ya. Jadi kalau misalnya desain organisasinya buruk ini bisa menimbulkan banyak kontradiksi gitu ya, bisa menimbulkan kebingungan terkait role atau peran orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Kemudian koordinasinya tuh kurang ya antar masing-masing fungsi dari organisasi. Kemudian ide-ide yang ada di organisasi itu sulit untuk bisa disebarluaskan. Kemudian pengambilan keputusannya tuh lambat sekali ya. Kalau misalnya lambat berarti kan
kalau pengambilan keputusannya lambat, otomatis cara organisasi itu dalam merespon suatu kejadian, suatu permasalahan itu juga lama gitu. Pokoknya intinya kalau misalnya si desain organisasinya ini jelek, jadi akan menimbulkan masalah-masalah yang makin kompleks yang membuat stres dan juga menimbulkan konflik yang tidak perlu dalam organisasi. Ini ada beberapa tujuan dari organisasi. Yang pertama, pengorganisasian ya, organizing. Organizing ini ya tentunya mengelompokkan pekerjaan menjadi beberapa unit. Jadi kita nggak bingung mau ngerjain apa gitu. Terus kemudian menetapkan garis wewenang secara formal. Jadi setiap orang sudah dibagi-bagi nih kewenangannya. Jangan sampai nanti ada satu pekerjaan yang itu nggak jelas ini wewenangnya siapa gitu. Kalau misalnya wewenangnya tidak dibagi, maka tidak jelas itu nanti pekerjaan itu akan menjadi tanggung jawab siapa. Terus kemudian mengalokasikan dan menyebarkan sumber daya organisasi ya. Jadi masing-masing unit, masing-masing divisi, masing-masing fungsi itu mendapatkan sumber daya yang sesuai lah ya, proporsional terhadap tugas mereka juga. Kemudian membagi pekerjaan ke dalam pekerjaan-pekerjaan atau departemen tertentu ya. Jadi dibagi-bagi, misalnya ada departemen yang mengurusi terkait keuangan, produksi, terus kemudian distribusi dan lain-lain. Kemudian mengordinasikan beragam tugas organisasi. Jadi tugas-tugas yang ada di situ misalnya keuangan dengan produksi, bagaimana caranya dua tugas ini berbeda tapi bisa selaras dan bisa bisa mencapai tujuan organisasi. Misalnya kan organisasinya itu adalah organisasi profit organization gitu ya, mencari untung. Nah, kalau misalnya kita jual barang, pasti kita ketika jual barang biar bisa laku kualitasnya harus bagus. Kalau kualitasnya bagus, otomatis bahan bakunya juga harus bagus. Ongkos atau biaya produksinya juga bisa tinggi gitu ya. Nah, itu bagaimana caranya bisa diselaraskan misalnya dengan bagian keuangan gitu ya. Bagaimana nih kalau misalnya biaya produksinya terlalu tinggi, nanti profitnya nggak banyak dong gitu. Tapi kalau misalnya kualitasnya diturunin, khawatir nanti nggak laku juga barangnya kan seperti itu. Nah, bagaimana divisi-divisi ini bisa berkoordinasi terkait masalah-masalah tersebut untuk diselesaikan bersama dan bisa mencapai tujuan organisasi yang paling penting adalah yang mendapatkan keuntungan seperti itu. Memberikan tugas dan tanggung jawab terkait dengan pekerjaan individu ya seperti tadi ya, garis wewenang, terus kemudian pembagian pekerjaan gitu ya, biar apa? Biar jelas siapa mengerjakan apa gitu. Jangan sampai nanti ada satu pekerjaan nggak ada yang ngerjain sama sekali, ada satu pekerjaan lain ternyata dikerjakan oleh beberapa orang karena tumpang tindih seperti itu. Itu kan jadi tidak efektif dan efisien gitu ya teman-teman. Prinsip-prinsip organisasi, teman-teman mungkin bisa ingat dulu kita sudah bahas lebih detail, ini mungkin hanya gambaran umumnya saja ya teman-teman, ada 6 di sini. Ada 6 prinsip-prinsip organisasi. Yang pertama adalah spesialisasi kerja, kedua departementalisasi, ketiga rantai komando, keempat rentang kendali, sentralisasi, desentralisasi, dan yang terakhir adalah formalisasi. Ya, jadi spesialisasi kerja membagi kegiatan pekerjaan menjadi tugas-tugas yang terpisah ya. Misalnya nih teman-teman kerja di konveksi gitu ya, ada yang tugasnya motong kain, ada yang tugasnya gambar pola, motong kain, terus jahit gitu ya, ada yang nyetrika gitu, ada yang ngelipat gitu. Nah, itu spesialisasi kerja itu contohnya seperti itu. Nah, misalnya di bagian keuangan gitu ya, ada yang jadi bendahara, kemudian ada yang perencanaan, ada yang penganggaran gitu kan, itu kan spesialisasi kerjanya. Kemudian yang kedua adalah departementalisasi. Kalau sudah ada spesialisasi kerja, ada departementalisasi, mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan yang mirip.
gitu ya. Jadi tadi misalnya di bagian keuangan kan ada yang merencanakan, ada yang jadi bendahara, itu kan mirip ya, semuanya intinya ngurusin uang. Itu berarti di departementalisasi keuangan gitu. Kemudian misalnya di bagian lain gitu ya, ada spesialisasi kerjanya juga. Nah, mereka ada di departemen yang sendiri juga, seperti itu. Yang ketiga, teman-teman, organisasi atau jadi ini adalah garis wewenang yang menjelaskan siapa melapor kepada siapa. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya mungkin sekarang udah ya, karena teman-teman sekarang udah PKL juga, ada pejabat eselon 4, ada pejabat eselon 3, eselon 2, eselon 1 gitu ya. Kita sebagai misalnya kita sebagai paling bawah gitu ya, sebagai pelaksana, kita harus melapor ke eselon 4 dulu. Nanti eselon 4 ke eselon 3 gitu. Itu namanya birokrasi. Itu udah jelas gitu. Kalau misalnya nih kita sebagai pelaksana melapornya terus-terusan cuman ke eselon 3-nya, nanti akan ada sesuatu yang miss gitu ya di eselon 4-nya dan lain-lain gitu ya. Itu nggak benar juga gitu. Jadi kewenangannya itu memang kalau di perusahaan atau di organisasi yang sudah ada tingkatannya seperti itu, strukturnya seperti itu, memang harus sesuai dengan birokrasinya gitu. Kemudian rentang kendali adalah jumlah bawahan yang dapat dikendalikan oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Teman-teman sekarang di tempat PKL mungkin bisa sambil melihat ya, melihat di masing-masing sub bidang atau masing-masing sub bagian, kira-kira satu bos, satu eselon 4 itu membawahi berapa orang sih? Nah, teman-teman bisa lihat juga, misal teman-teman di KPP gitu ya, di KPP masing-masing eselon 4 itu apakah jumlah stafnya itu sesuai merata, atau ada yang misalnya ada yang cuma 3, ada yang cuma 4, ada yang 10 gitu. Itu kan rentang kendalinya kan jauh gitu ya. Seperti itu. Nah, ketika rentang kendalinya jauh, otomatis tugas manajer ini juga akan lebih berat gitu, karena harus memanage 10 orang. Memanage 3 orang dan memanage 10 orang itu kan jauh ya rasanya gitu. Punya 3 kepala sama 10 kepala otomatis itu akan berbeda gitu. Perhatiannya juga akan berbeda. Seperti itu ya. Kemudian sentralisasi dan desentralisasi. Jadi pengambilan keputusannya tuh mau di mana ya? Sentralisasi itu biasanya di manajemen puncak, desentralisasi itu biasanya si orang-orang yang paling bawah ini, struktur yang paling bawah juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan juga, atau bisa menyampaikan ide-idenya kepada atasan-atasan atau top manager mereka dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir adalah formalisasi. Jadi bagaimana tingkat pekerjaan dibakukan dalam organisasi. Jadi misalnya semua hal itu ada peraturannya, ada SOP yang harus dilakukan dan segala macam gitu. Itu namanya diformalisasi. Ada hitam di atas putihnya, ada aturannya gitu. Jadi organisasinya itu sangat formal gitu ya. Seperti misalnya untuk arus informasi harus runut gitu ya, harus dari pelaksana atau staf ke eselon 4 dulu, ke eselon 3, ke eselon 2 gitu ya, baru misalnya bisa ke eselon 2 yang lain, seperti itu. Nah, itu termasuk formalisasi. Jadi, kaku apa enggak sih sebenarnya aturan-aturannya di situ, di organisasi tersebut. Gitu. Teman-teman, sebentar saya mau ada sesuatu dulu ya. Oke, baik. Nggak ada pertanyaan nih teman-teman, masih ingat semua kan terkait materi ini ya? Nggak ada ya. Kalau misalnya teman-teman malu untuk berbicara, bolehlah kasih emoticon gitu ya. Apa sih namanya? Reaction ya. Oke. Oke, kita next ya. Kita akan jelaskan satu-satu sih sebenarnya. Tunggu.
Oke. Jadi kita lanjut lagi, tadi udah terkait elemen desain organisasi ya. Jadi kalau misalnya di satu organisasi kita pasti bisa melihat elemen-elemen ini ada di dalamnya gitu. Kemudian ada model organisasi, ada model mekanistik dan juga ada model organik. Mekanistik ini sih lebih ke organisasi-organisasi ya, organisasi tradisional ya, organisasi-organisasi yang sudah lama gitu, spesialisasinya tinggi. Spesialisasinya tinggi itu berarti pekerjaan-pekerjaan itu dibagi kepada ya sangat apa yang namanya spesifik gitu ya, misalnya juru ketik apa segala macam gitu. Nah, spesialisasi tinggi itu sebenarnya bagusnya ada positif dan ada negatifnya ya. Kalau semakin spesifik gitu ya, orang itu akan semakin fokus dan bisa expert di situ. Tapi kelemahannya adalah kita itu kan sebagai manusia kan mudah bosan ya gitu. Nah, kalau spesialisasinya terlalu tinggi, kita itu akan bosan dengan pekerjaan itu gitu ya. Nah, kalau misalnya kemudian pekerjaan itu tidak ada challenge-nya lagi gitu, orang akan stagnan gitu ya. Kinerjanya tuh akan stagnan, nggak ada sesuatu yang menantang, nggak ada sesuatu yang membuat mereka ingin belajar lebih lagi gitu. Nah, kemudian departementalisasinya kaku ya, jadi birokrasinya juga ketat, rantai komandonya jelas banget gitu ya, harus ke siapa ngelapornya, kamu nggak boleh informasi ini nggak boleh ke orang lain dulu, tapi harus ke atasan langsung dulu, misalnya seperti itu. Rentang kendalinya sempit ya, jadi bosnya itu misalnya ada 3 orang, ada 4 orang, itu sama si atasan ini ya, mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya. Kemudian sentralisasi ya, sentralisasi lebih kepada ya udah bos-bos aja yang ambil keputusan gitu. Kita sebagai misalnya kita sebagai staff-staff gitu ya, itu tidak punya kesempatan untuk bisa memberikan masukan kepada organisasi dan formalisasinya tinggi begitu. Itu untuk mekanistik. Ini lebih ke kalau organisasi-organisasi yang zaman-zaman dulu ya, organisasi tradisional ini banyak yang seperti ini. Nah, kalau organik ini ada tim lintas, bisa ada tim lintas fungsional gitu ya. Jadi misalnya kalau di Kementerian Keuangan gitu ada misalnya tim-tim gugus tugas segala macam itu ya, itu dari berbagai unit eselon 1 gitu misalnya seperti itu. Kemudian tim lintas fungsional itu ya misalnya dalam levelnya sama ya. Jadi teman-teman misalnya levelnya di level pelaksana semua, itu bikin satu tim gitu ya. Itu namanya tim lintas fungsional. Ada yang bagian keuangan, ada bagian SDM, ada bagian produksi gitu ya. Itu namanya tim lintas fungsional. Ada juga tim lintas hierarki. Nah, kalau hierarki ini bisa dari misalnya eselon 2, eselon 3, eselon 4 sampai yang paling bawah di staf itu ada di situ gitu. Nah, bisa juga sih timnya itu lintas fungsional dan lintas hierarki, biasanya seperti itu ya. Gitu. Yang nge-lead tetap apa namanya top manajemen, terus kemudian ada si pelaksana atau stafnya di situ. Kemudian arus informasinya lebih bebas, jadi kita bisa exchange atau bertukar informasi terkait pekerjaan dengan fungsi atau departemen yang lain gitu ya, tanpa harus minta izin atau ngelapor dulu kepada si atasan langsung kita gitu, karena bentuknya kan tim ya, jadi tergantung nih timnya tim yang mana gitu. Kemudian tentang kendalinya luas, karena ya balik lagi karena ada tim ini gitu ya. Karena misalnya walaupun ada struktur yang baku untuk pekerjaan-pekerjaan misalnya yang tertentu gitu ya, tapi ketika ada tim, otomatis ini akan mengubah rentang kendalinya kan. Jadi kita misalnya sebagai anggota tim, kita juga wajib untuk bertanggung jawab kepada atasan kita secara struktur dan juga ada ketua tim gitu misalnya. Kemudian desentralisasi, jadi orang-orang yang di bawah staff-staff itu bisa diberi kesempatan untuk memberikan masukan terkait organisasi ke depannya seperti apa, dan juga formalisasinya rendah karena untuk mendukung arus informasinya agar lebih bebas gitu ya, agar orang-orang lebih berinovasi gitu. Kalau misalnya formalisasinya rendah itu orang akan lebih fleksibel dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan mereka.
Saya kecepatan nggak ya? Kayaknya nggak kecepatan ya, teman-teman. Nggak apa-apa lah ya. Kita kita selesai jam berapa ya, teman-teman? Lupa saya. 9.10. 9:10 ya. Oke. Ya, lingkungan organisasi. Kita sudah masuk ke lingkungan organisasi, teman-teman. Ini nggak ada yang mau nanya, udah ingat semuanya kan ya. Kalau misalnya nanti teman-teman pengen baca lagi secara rinci, teman-teman bisa baca bukunya Stephen P. Robbins. Literaturnya juga dulu kita pakai di mata kuliah manajemen. Harusnya teman-teman udah dapat ya, udah punya ya. Nanti kalau misalnya saya coba cari dulu deh punya PDF-nya atau enggak. Kalau misalnya ada, nanti saya share ke teman-teman, atau mungkin di LMS udah ada ya, saya lupa tadi lihat, harusnya sih sudah ada juga. Teman-teman bisa baca juga di situ biar lebih komprehensif gitu ya penjelasannya kalau teman-teman mau ingat lagi. Nah, lingkungan organisasi ini apa? Ya, ada internal, ada eksternal gitu ya. Lingkungan internal ini ya kondisi dan kekuatan dalam suatu organisasi. Kalau internal ini ya bisa di-manage atau bisa dikendalikan oleh si organisasinya itu. Sedangkan untuk lingkungan eksternal otomatis kebalikannya, tidak bisa dikendalikan oleh si organisasi tersebut. Kita lihat ini gambaran untuk lingkungan organisasi ya teman-teman ya. Untuk yang warna orange ini adalah lingkungan internal ya. Jadi owner, BOD, employees, physical environment ya gedungnya, kantornya gitu ya. Kemudian culture atau budayanya ini termasuk kepada internal, lingkungan internal. Nah, untuk yang lingkaran yang di luarnya itu adalah lingkungan eksternal. Apa saja? Ada kompetitor misalnya. Kan kita nggak bisa dong ngatur-ngatur si kompetitor mau kayak gimana gitu ya. Terus kemudian ada customer ya, ada supplier, ada strategic partners, ada regulators gitu. Nah, si semuanya ini, si lingkungan eksternal ini kemudian juga dipengaruhi oleh dimensi-dimensi yang benar-benar tidak bisa dikendalikan gitu ya, baik oleh misalnya oleh kompetitor, oleh customer gitu, itu juga nggak bisa dikendalikan. Misalnya dimensi teknologi gitu. Nah sekarang kan kalau zaman dulu nih teman-teman, zaman saya masih 2010 ke bawah gitulah ya, handphone itu kan kita beli handphone itu masih yang ya kita pilih yang paling awet lah ya gitu, yang paling tahan lama, yang yang bisa yang paling awet, yang keren gitu ya. Nggak cuma beli handphone sih, beli TV, beli alat-alat elektronik lah ya gitu. Tapi setelah 2010 ke sini perubahannya luar biasa sekali teman-teman. Jadi kalau misalnya dulu itu kita benar-benar beli, misalnya yang paling gampang itu beli handphone ya, contohnya beli handphone itu yang paling awet gitu ya, sekarang nggak bisa gitu. Setahun aja tuh beda-beda terus gitu ya. Yang keluar tuh nggak tahu serinya tuh udah banyak banget. Kalau zaman saya SMA dulu, wah udah berapa puluh tahun yang lalu ya zaman saya SMA tuh. SMA, kuliah, itu bahkan kuliah, kita tuh masih bisa tahu, oh ini handphone ini seri Samsung seri ini gitu ya misalnya. Oh ini apa aja ya dulu ya. Dulu tuh masih ada, saya SMA tuh masih ada handphone Siemens. Teman-teman tahu nggak ya ada handphone Siemens? Nokia gitu ya, itu tuh dulu tuh hafal gitu ya, dulu tuh hafal. Maksudnya karena nggak seperti sekarang ya, sekarang aja tuh Samsung, wah ampun banyak banget gitu kan, nggak tahu lagi deh mau yang mana nih, mau yang paling murah, mau yang lebih dari harga motor gitu ya, tergantung teman-teman mau yang seperti apa gitu. Itu salah satu contoh perubahan teknologi yang sangat jelas gitu. Nah, di pekerjaan juga sama gitu. Contoh yang paling jelas gini deh, kemarin-kemarin sebelum pandemi kan ya kayak
apalagi di instansi pemerintah ya, di instansi pemerintah sebenarnya kalau di Kementerian Keuangan itu sudah mulai membahas terkait flexible working space gitu ya, itu sudah dari 2019 ya. Jadi saya ingat 2019 itu waktu itu masih di PKN STAN itu kita sudah mulai piloting office automation yang pertama itu pakai Nadine. Teman-teman ada yang udah pernah diminta untuk bikin Nadine? Jadi tahun 2019 itu saya ingat banget itu bulan Agustus akhir atau September itu. Jadi dulu itu teman-teman kalau misalnya kita bikin surat bisa bolak-balik cuman masalah apa? Misalnya masalah kopnya salah, terus kemudian masalah tanggalnya salah atau masalah tempatnya salah, nggak update atau gimana gitu. Itu kan hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu apa sih gitu, salahnya itu doang gitu. Nah dengan adanya Nadine kan udah kita tuh nggak mikirin itu gitu, cuman pilih gitu. Atau misalnya sesimpel misalnya sekarang atas nama nih atau sekarang UB nih gitu, karena misalnya direkturnya nggak ada atau atasannya nggak ada gitu. Nah kayak gitu-gitu kan kalau misalnya kita bikin manual kan beneran harus diketik manual kan gitu. Nah kalau misalnya pakai Nadine kan kita cuma tinggal klik-klik siapa yang tanda tangan, kemudian yang pejabatnya siapa, yang tanda tangan siapa, kayak gitu. Itu sangat-sangat memudahkan sih waktu itu. Dan alhamdulillahnya itu udah mulai di 2019 pertengahan ya. Jadi pada saat tiba-tiba Maret itu ada pandemi gitu ya, sebenarnya Kementerian Keuangan tuh sudah lumayan sudah lumayan ada bekal untuk menghadapi itu semua gitu, walaupun kemudian akhirnya diminta untuk percepatan ya yang luar biasa gitu. Tapi karena kadang itu ya teman-teman, saya yakin sih banyak di sini yang yang orang-orang yang deadliner. Karena kalau misalnya kita tuh udah kepepet banget, nggak tahu kenapa energi dari mana, itu kita bisa aja ngerjainnya. Kan kayak gitu ya. Gitu. Saya juga sadar nggak cuma teman-teman yang mahasiswa gitu ya yang seperti itu, bahkan saya pun seperti itu gitu. Kayak ada motivasi yang ada di dalam diri tuh tiba-tiba wow langsung bisa gitu, dari kemarin-kemarin kemana aja gitu, padahal udah buka laptop gitu ya misalnya endingnya nonton Netflix lah apalah gitu ya, dari kemarin-kemarin padahal udah misalnya udah berusaha untuk niat gitu. Nah seperti itu ya, jadi nah ya kayak gitulah teknologi seperti sekarang ini gitu. Jadi kita juga sebagai karyawan, sebagai PNS gitu ya, kita juga harus bisa ikut gitu ya, biar bisa sejalan terus gitu, walaupun misalnya organisasi-organisasi yang lain sudah 2 atau 3 langkah di depan gitu, tapi kita tetap fokus, tetap berusaha untuk mengikuti juga perkembangan tersebut. Kemudian economic dimension ya. Economic dimension ini otomatis sangat-sangat berpengaruh. Teman-teman tahu sendiri kemarin benar-benar pandemi ini mengajarkan banyak hal terkait ternyata sebegitunya loh gitu ya. Kalau misalnya tidak ada orang yang keluar rumah, kita nggak ngapa-ngapain, itu tuh ekonomi benar-benar mandek gitu ya. Kalau ekonomi mandek benar-benar banyak sekali yang terkena imbasnya gitu ya. Retail sekarang banyak sekali yang tutup gitu. Kalau teman-teman dengar cerita orang-orang di sekitar kampus, terus warung-warung, padahal saya kangen banget makan di warung Jatim yang dekat masjid gitu ya, sarapan di situ gitu. Ya gitulah ya, padahal mereka waktu itu saya kayaknya sempat ada yang nge-share gitu ya untuk mesen gitu ya secara online, nanti dianterin dan segala macam gitu. Tapi ya memang dia harus gimana ya, harus dengan inovasi-inovasi yang lain juga gitu ya gitu. Kasihan juga sih, maksudnya banyak sekali lah ya, saya nggak bisa ngebayangin sih orang-orang yang punya kos-kosan segala macam di sana bagaimana. Kan banyak tuh ya di daerah-daerah Sarmili yang orang-orang orang Betawi yang aslinya gitu, yang mereka hanya
hanya punya, ya mereka benar-benar 100% itu bergantung sama uang kosan teman-teman gitu misalnya. Nah, yang seperti itu ya. Jadi apa ya? Ya saya sangat bersyukur sih atas kondisi-kondisi yang kita terima ya sebagai pekerja yang mendapatkan gaji setiap bulannya dan lain-lain gitu. Tapi ternyata memang kalau misalnya kita mau buka mata lagi, wah banyak sekali orang-orang yang terdampak benar-benar luar biasa rasanya untuk mereka gitu. Ya untuk ekonomi. Jadi kalau ekonomi kayaknya nggak usah cari contoh yang jauh-jauh ya, yang di depan mata pun ada, dan sampai sekarang juga banyak orang yang masih benar-benar berjuang ya untuk bisa menghadapi pandemi ini gitu. Kemudian dimensi sosiokultural, bagaimana apa namanya, kalau misalnya teman-teman pernah belajar terkait culture, organizational culture dan segala macam gitu ya, ya bagaimana orang bersosialisasi dalam satu wilayah itu juga berpengaruh ya terhadap organisasi. Kebiasaan-kebiasaan itu mau tidak mau si organisasi ini juga harus menyesuaikan. Sebentar, izin minum ya teman-teman. Oke, itu tadi sosiokultural ya, jadi terkait budaya, terus kemudian bagaimana orang-orang yang ada di daerah tersebut. Misalnya organisasi-organisasi di Asia, kemudian di Amerika, di Eropa, itu culture-nya beda-beda. Pasti beda-beda. Kayak kalau teman-teman gitu ya, itu saya belajar banget bahwa kita tuh belajar perbedaan budaya di situ ya. Jadi Emily dari Amerika, kemudian dia ditugaskan ke cabang yang ada di Paris gitu ya, di mana ternyata orang Amerika itu kan hard worker banget, jadi pekerja keras banget gitu ya. Tiba-tiba datang ke Paris, yang orang-orangnya tuh datangnya siang, makan siangnya lama gitu. Nah itu tuh culture yang luar biasa berbeda gitu ya. Bukan berarti kerjanya nggak serius gitu, tapi lebih kepada ya kalau misalnya waktunya ya kita cari duit gitu, tapi nggak gitu-gitu amat. Kita juga butuh waktu untuk apa ya namanya, menikmati hidup gitu, seperti itu ceritanya kayak gitu. Teman-teman bisa nonton juga. Lanjut ke political legal dimension. Jadi ya terkait politik gitu ya, itu pasti akan apa namanya, berpengaruh ya. Misalnya ada pemimpin yang baru, ada kebijakan yang baru gitu. Ini biasanya yang kelihatan banget itu ya saya di negara juga kelihatan sih, kayak di Indonesia menterinya ganti, nanti kebijakannya ganti gitu. Di pemerintah daerah juga lebih-lebih lagi ya katanya sih. Jadi kalau misalnya di daerah itu kan lebih ke, bisa jadi kalau misalnya ada pergantian, misalnya pergantian gubernur, pergantian bupati, itu benar-benar ya orang bawaannya semua gitu, bisa yang diangkat tuh seperti itu, bisa seperti itu misalnya. Itu kan sesuatu yang sangat berpengaruh ya terhadap organisasi, bagaimana permasalahan politik ini berlangsung di suatu daerah atau di suatu yang berpengaruh terhadap organisasi tersebut. Kemudian international dimension, bagaimana kehidupan internasional itu bisa berpengaruh terhadap suatu organisasi ya. Jadi misalnya ada negara-negara yang berseteru segala macam gitu ya, itu bisa jadi berpengaruh pada negara-negara lain gitu. Mungkin pada saat apa ya sekarang yang lagi hits. Sejujurnya teman-teman, saya tuh sekarang males banget ngikutin baca berita dan segala macam, karena entah kenapa ya, setiap saya baca berita tuh saya emosi jiwa gitu, kayak apaan sih gitu ya. Kayak misalnya berita-berita yang cukup bikin saya naik darah itu terkait pulang kampung ya, pulang kampung. Saya nggak merencanakan untuk pulang kampung sih sebenarnya, karena
ya nggak tahu ya, karena udah lelah aja gitu bayanginnya. Cuman ya saya pengen banget gitu, cuman saya kecewa banget sama sama statementnya pemerintah gitu ya, statementnya. Saya lupa yang satu itu menteri apa ya, Menpan atau bukan ya, saya lupa. Jadi kan memang kita sebagai PNS, sebagai ASN dilarang untuk perjalanan gitu ya, termasuk mudik untuk Lebaran besok. Nah, tapi di satu sisi si Kemenparekraf ini mendorong, oke, nggak mudik nggak apa-apa, tapi objek wisata dibuka seluas-luasnya. Saya jadi bingung gitu ya. Sebagai masyarakat umum, masyarakat awam, kita bingung nggak sih? Kita itu nggak boleh disuruh mudik karena apa sih sebenarnya latar belakangnya? Latar belakangnya itu kan mengurangi apa sih? Mengurangi penyebaran virus gitu ya. Nah, kalau misalnya destinasi wisata dibuka, bukannya itu sama aja gitu. Itu yang lucu sebenarnya. Gitu. Kenapa jadi ngomongin ini ya? Tolong saya di stop kalau misalnya sudah melebar kemana-mana ya, teman-teman ya. Kalau berbicara itu memang nggak terasa teman-teman. Mau ngomongnya tuh sedikit, tapi nanti jadi kemana-mana gitu ya. Percaya nggak percaya teman-teman, saya dulu tuh nggak suka ngomong, pendiam sampai sekarang juga sih sebenarnya. Percaya nggak sih ya? Nah, oke. Ini salah satu contoh lingkungan organisasi. Saya yakin semua teman-teman di sini udah pernah lah ya makan di McD gitu ya. Pernah kan? Masa nggak pernah sih? Kan udah pernah kuliah di kampus ya. Nah, saya yakin kita kalau misalnya ngomongin McD pasti udah kebayang lah gitu ya. McD, kompetitornya siapa aja sih gitu ya. Kompetitornya kalau ini memang mau menggunakan contoh di US ya, di Amerika gitu. Jadi ada beberapa mungkin yang kita tidak familiar ya. Kalau Burger King ada di sini, Wendy's ada di sini. Cuman mungkin untuk Wendy's ini kurang apa ya? Kalau di Indonesia kan agak kurang hits gitulah ya. Lebih ke kalau di Indonesia KFC, terus Subway ini mungkin kita bisa lihat di drama-drama Korea ya. Kayaknya di setiap drama Korea tuh ada Subway ya. Padahal ini adalah kalau nggak salah dari US juga sih sebenarnya perusahaannya. Kalau Dairy Queen ini saya juga nggak pernah dengar gitu. Tapi kalau di Indonesia emang kompetitornya kalau McD ya berarti KFC, Burger King, terus Wendy's gitu ya. Kemudian ya kompetitor ini ya perusahaan-perusahaan lain yang mirip-mirip lah ya jualannya, jualan burger, jualan ayam goreng gitu-gitu ya. Tapi jadi ada cerita lucu teman-teman. Sebelum saya menikah, saya tuh lebih suka sebelum saya punya anak, saya tuh lebih suka KFC. Nggak tahu kenapa. Setelah saya menikah, saya selalu beli McD. Setelah punya anak, oh my god, nggak ngerti deh. Karena mainan-mainannya itu memang lucu-lucu gitu ya. Jadi kalau misalnya, apalagi setelah pandemi ini, jadi saya termasuk insya Allah yang sangat menjaga, jadi saya jarang kemana-mana juga gitu. Jadi kalau misalnya ngajakin teman-teman ngajakin anak-anak ya udah gitu. Paling kita drive thru McD lagi gitu. Next ya. Tuh kan saya kadang cerita yang nggak penting nih ya. Kita ke customer, jadi ada individual customer, ada institutional customer gitu ya. Jadi tergantung nih customernya mau customernya yang seperti apa. Bisa kalau McD mungkin lebih banyak ke individual customer ya, orang-orang yang membeli memang untuk mereka sendiri. Kemudian suppliernya Coca-Cola ya masih ya, saya nggak tahu sih. Ya ada Coca-Cola, kemudian ada ya banyak ya suppliernya, supplier ayamnya, supplier misalnya kentangnya, supplier semuanya gitu. Packagingnya gitu, mainan-mainannya misalnya gitu. Itu adalah lingkungan organisasi dari McD. Dan si supplier ini kan si McD-nya ini kan nggak bisa dong nggak bisa ngatur-ngatur si supplier ini ya kan, apalagi kalau misalnya aduh ekonomi lagi jelek nih gitu ya, terus barang-barang bahan baku naik gitu ya, masa iya sih misalnya minta nggak naik gitu kan, otomatis nggak bisa seperti itu, walaupun biasanya di harga supplier itu kan memang sudah disesuaikan ya.
gitu. Tapi kalau misalnya emang kayak sekarang gitu ya, perekonomian sedang tidak stabil, otomatis ya harga-harga juga nggak bisa seperti dulu gitu. Kemudian strategic partner, misalnya kalau di apa namanya, kalau di US itu di setiap Walmart ada McD gitu ya. Terus kemudian dia kerjasama dengan Disney untuk bikin tema-tema gitu ya, misalnya Happy Meal-nya itu apa aja ya biasanya. Happy Meal-nya itu misalnya temanya Disney gitu ya, lagi Disney semua temanya kayak gitu. Terus regulators, jadi aturan-aturan apa sih yang mempengaruhi si organisasi tersebut, karena McD ini adalah jual makanan ya dia, jadi dia harus mematuhi Food and Drug Administration, kemudian Securities and Exchange Commission, sama Environmental Protection Agency gitu. Jadi kan walaupun ya perusahaan makanan apalagi ya banyak sekali limbah-limbah ya, limbah-limbah makanan yang mungkin bisa jadi jadi apa namanya, bisa merusak lingkungan gitu. Jadi harus misalnya minyak bekas pakainya tuh kan banyak banget. Bagaimana cara untuk bisa ngebuangnya seperti itu. Oke, teman-teman, ini sepertinya sudah habis. Oh, satu lagi, sorry. Cukup nggak ya? Oke, saya pikir tadi lingkungan organisasi yang terakhir, saya lupa ada desain organisasi ya, 5 menit lagi. Desain organisasi, sebenarnya tadi kita udah sedikit bahas di bentuk organisasi itu ada, tadi kan ada mekanistik sama organik ya. Jadi kalau organisasi tradisional itu lebih ke mekanistik, dibagi menjadi 3 ya. Organisasi tradisional itu ada sederhana, fungsional, divisional, dan ada organisasi kontemporer. Kontemporer itu kan masa kini ya, ada team structure, matrix and project structure, ada boundaryless organization, sama learning organization. Ini perbedaan-perbedaannya, teman-teman nanti bisa baca sendiri ya. Kalau misalnya nanti mungkin bisa saya share juga di Google Classroom. Nanti saya share class code-nya di teman-teman. Kalau yang sederhana, teman-teman bisa baca ya. Kalau fungsional ini otomatis pembagiannya berdasarkan fungsinya. Jadi misalnya fungsional untuk apa? Oh, ngatur keuangan, berarti departemen keuangan, terus kemudian departemen kalau ada departemen keuangan, ada departemen produksi, ada distribusi, terus sumber daya manusia gitu. Itu kan berdasarkan fungsinya gitu. Kemudian kalau divisional itu contohnya misalnya ya divisi 1, divisi 2, divisi 3, misalnya divisi 1 kejahatan, divisi 2 apa gitu ya. Nah, kalau di fungsional ini kan berdasarkan fungsi ya. Jadi memang fungsinya masing-masing. Kekurangannya ya otomatis fokus, karena terlalu fokus pada fungsinya masing-masing, jadi kerjasama antar fungsi itu kadang bisa saja kurang gitu ya, karena ya yang keuangan fokusnya pada bagaimana keuangannya itu bisa efektif dan efisien, bisa sesedikit mungkin ngeluarin duit gitu. Nah kalau produksi ya bagaimana sih produk ini bisa berkualitas gitu, bisa nggak malu-malu ini kalau misalnya dijual gitu. Seperti itu. Nah, kalau divisional ini lebih ke ya di satu divisi itu bisa saja ada PIC keuangannya, kemudian ada PIC terkait SDM-nya kayak gitu. Nah, sebenarnya bagus karena jadi bisa langsung fokus gitu ya. Cuman kalau misalnya divisional ini lebih ke fokusnya, kalau saya sih ingatnya bahwa ya akan ada duplikasi gitu ya. Jadi misalnya di divisi 1 ada terkait keuangan gitu ya. Terus kemudian di divisi 2 ada keuangan lagi, di divisi 3 juga sama ada keuangan lagi. Jadi ada duplikasi gitu, ada duplikasi pekerjaan karena kayak keuangan, SDM itu kan sebenarnya ada
satu bidang khusus gitu ya yang membawahi gitu. Tapi kalau di divisional itu bisa karena bentuknya divisional bukan by function gitu ya. Itu bisa double di setiap divisi itu ada gitu. Jadi kayak nggak efisien aja gitu karena duplikasi di sini ada keuangan, di sana ada keuangan juga gitu. Kemudian ya mohon maaf ada interupsi. Ya, kita lanjut aja ya ke desain organisasi kontemporer. Ada 4 teman-teman, ada tim structure ya. Ini otomatis terdiri dari tim-tim ya, dari tim-tim. Jadi karena tim, jadi otoritasnya itu bisa lebih luas. Kekuatannya ini jadi masyarakat lagi pegawai-pegawai ini lebih diberdayakan gitu karena di tim itu misalnya di tim itu kan udah jelas tuh tim kan pasti nggak banyak orang dong ya gitu. Nah biasanya kalau ada di dalam tim itu masing-masing orang di anggota tim itu sudah punya tanggung jawab masing-masing. Sebentar ya. Oke. Apa tadi? Struktur tim. Kemudian matrix structure, matrix and project structure. Ini kalau matrix structure ini kayak apa ya? Tadi kita tuh udah bahas di bentuk yang mana ya? Jadi kalau matrix structure itu lebih ke strukturnya itu ada struktur yang tergabung gitu dari berbagai departemen-departemen fungsional. Jadi mirip-mirip struktur tim, tapi dia matriks. Jadi timnya ini gabungan dari macam-macam departemen yang ada di organisasi gitu. Nah, kalau struktur matriks ini dia itu strukturnya akan selesai gitu ya. Si timnya ini akan selesai ketika proyeknya selesai. Kalau project structure gitu ya, ini lebih ke ya jadi kebalik nggak ya, saya kok agak lupa sebentar teman-teman, sorry. Ya benar. Kalau project structure itu ya udah kerjanya itu per project gitu. Jadi misalnya tuh kalau misalnya kerja di kayak konsultan arsitek gitu ya, kalau di konsultan arsitek itu ya kerjanya per tim gitu. Kita punya tim sendiri. Misalnya saya senior arsitek gitu, ada senior arsiteknya, ada junior arsiteknya, itu masing-masing udah punya tanggung jawab sendiri-sendiri ngapain gitu ya. Nah, si tim ini misalnya selesai satu tim akan beralih ke project selanjutnya. Project yang ini udah kelar bisa ke project selanjutnya gitu. Jadi tetap kerjanya di tim itu terus gitu. Tapi projectnya akan berbeda-beda. Kalau project ini sudah selesai, mengerjakan project yang lain gitu. Atau sebenarnya ada juga misalnya ada yang beririsan gitu ya, ngerjain projectnya 2 gitu misalnya. Bisa seperti itu. Terus kalau struktur pembelajar ini lebih concern kepada membicarakan terkait bagaimana organisasi tersebut bisa sharing knowledge gitu ya, bagaimana organisasi ini bisa beradaptasi, kemudian bisa membagikan pengetahuan-pengetahuan antar pegawai atau antar orang-orang yang ada di organisasi tersebut kayak gitu. Itu struktur pembelajar gitu. Kita tuh nggak cuman bertujuan untuk misalnya untuk dapat profit tuh enggak gitu, tapi kita punya tujuan yang lain. Kita pengen sharing knowledge, bisa belajar bareng di organisasi tersebut. Itu struktur pembelajar, lebih fokusnya seperti itu. Kemudian boundaryless organization atau struktur tanpa batas ini, bentar, waktunya udah habis ya kok nggak ada alertnya, kok nggak bunyi ya di saya? Tahu deh. Nah, sedikit lagi ya teman-teman, kalau untuk struktur tanpa batas ini lebih kepada organisasi-organisasi yang dia secara struktur emang nggak jelas gitu. Misalnya organisasi yang virtual gitu.
Mungkin kalau teman-teman ada kenalan yang kerjanya freelance nih gitu, ngerjain sesuatu secara virtual, itu bisa jadi organisasinya juga virtual. Jadi dia meng-hire orang-orang freelance itu mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya gitu ya. Nanti ada timnya sendiri, misalnya paling kan tim-tim yang secara umum aja ya, misalnya tim keuangan, administrasi dan lain-lain kayak gitu. Itu bisa termasuk ke struktur tanpa batas. Ini current issue yang sekarang mungkin masih relevan ya teman-teman. Ada kolaborasi di organisasi, terus kemudian pengaturan kerja yang fleksibel ya, telecommuting ini sudah banyak ya sekarang, kita aja kuliahnya pakai Zoom meeting ya gitu. Terus kemudian ada contingent workforce ya, contohnya ini flexi time di Kementerian Keuangan sudah ada. Kalau untuk pemadatan hari kerja itu sekarang sedang dalam pembahasan untuk flexible working space, sama kalau job sharing sih sekarang masih belum ada sih pembahasan di Kementerian Keuangan gitu. Jadi kalau cross functional team, task force, community of practice itu juga sudah mulai ada di Kementerian Keuangan gitu. Jadi paling yang belum ada nih job sharing ya teman-teman, seperti itu. Kira-kira itu materi yang harus teman-teman review hari ini ya. Kalau misalnya saya kurang jelas atau terlalu cepat atau kemana-mana ngomongnya ya, saya mohon maaf. Nanti teman-teman bisa baca lagi, nanti PPT-nya saya share atau teman-teman bisa baca bukunya Robbins aja ya. Oke? Izin stop share. Mohon maaf nih teman-teman karena waktunya udah lewat 5 menit ya. Baik. Terima kasih teman-teman. Nanti kita ketemu lagi hari Jumat. Hari Jumat untuk pertemuan yang kedua. Walaupun hari ini, pagi ini saya lupa ya mengawali dengan doa, tapi terima kasih banyak. Kita tutup dengan doa ya teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah berpartisipasi. Terima kasih atas perhatian teman-teman dalam kuliah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali ya teman-teman ya semuanya ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih banyak. Saya izin untuk end meeting.